titik jenuh di sana muncul atau ring sudah terpenuhi, kemudian muncul sinyalnya. Titik jenuh itu selalu ada petunjuknya, baik itu nanti ada sinyal penolakan atau candle yang berubah warna. Ya, saya kasih contoh yang lain. Ketika dia sudah mencapai puncaknya, kapan kita bisa tahu itu puncaknya? Yang pertama, banyak penolakan, ya, cara mengetahui. Yang kedua, di area resisten. Yang ketiga, ada warna yang berubah. Di ujungnya ada perubahan warna. Ketika tidak ada penolakan, ketika tidak berada di resisten atau supportnya, tapi berubah warna. Ini kan kalau kita baca secara karakteristik, ini tidak ada petunjuk dia berbalik. Karena tiba-tiba momentumnya perhatikan dari besar kemudian mengecil, membesar lagi. Artinya momentum seller, momentum buyer itu kuat sekali. Tidak ada dasar untuk kita entry sell di situ. Maka ketika muncul tiba-tiba warna yang berubah, artinya satu kantong, satu syarat kita simpan. Baru kita menunggu konfirmatornya. Konfirmatornya adalah satu candle warna merah lagi. Kalau candlenya hijau berarti batal lagi. Karena candlenya merah, maka kita bisa entry sesudahnya. Nah, di sini contoh ya. Ini jadi kita entry-nya sell di sini. Misalnya 0,2. Kemudian batasan kerugian langsung kita buat. Di sana ada ujung penolakannya. Ini kita buat resistennya, kita taruh di atasnya. Ya, kita tentukan batasannya. Boleh pakai SL, boleh pakai manual. Nanti ketika mendekati area di situ atau mendekati harga itu kita close manual. Ya, ini saya buat yang SL yang gampang, tinggal masang saja biar nanti tidak kesulitan. 27 ini contoh begini ya. Nah, ini adalah salah satu sistem yang harus kita jalankan. Satu tadi syarat-syarat untuk kita entry terpenuhi, kemudian batasan kita siapkan sehingga nanti market bergerak berbalik pun tidak masalah. Paling maksimum kerugian kita juga sekitar ini 670, tidak sampai. Saya yakin kalau menggunakan lot yang terukur tidak akan pernah sampai 20%. Lotnya terukur, bukan high risk, bukan menggunakan ketahanan yang berisiko tinggi, menggunakan kondisi yang wajar-wajar saja. Ya, ini seperti ini sudah kita jalankan. Sistem kalau sudah kita jalankan, ya tinggal menunggu hasilnya sambil kita lakukan evaluasi nanti. Sehingga kalau ada yang menyatakan, saya kalau di demo selalu profit konsisten, kalau di akun real kenapa saya selalu rugi? Pertanyaannya, sistem yang digunakan sudah diterapkan apa belum? Yang dipakai itu diterapkan dengan baik atau tidak? Karena kalau di demo ini kita juga menerapkan sistem dengan baik, kemudian di real account pun kita sistemnya jalankan dengan baik, hasilnya pun sama sebenarnya. Apa yang membedakan? Karena sistem ini ibaratnya aturan mainnya sudah ada, SOP-nya sudah ada. Kalau SOP-nya sudah dilanggar ya beda lagi. Nah, biasanya rata-rata melanggar sistem yang sudah ada, SOP-nya dilanggar. Satu perusahaan waralaba, perusahaan franchise itu dia menggunakan sistem yang sudah terstruktur sehingga dibuka cabang dimanapun sudah jalan karena pakai sistem sudah. Nanti kalau begini syaratnya begini, kalau ini memenuhi syarat ini, kalau nanti begini harus begini. Ini sebenarnya sudah diatur, disyaratkan, termasuk sistem trading kita. Ini syaratnya misalkan entry, posisinya bagaimana, ringnya bagaimana, support resistance bagaimana, di akhir candle dibentuk seperti apa, kemudian di ujungnya yang terbentuk seperti apa, adakah pola yang berbeda, adakah warna yang berbeda, kemudian konfirmasinya bagaimana. Nah, ini harus menjadi sistem yang betul-betul harus kita jalankan, termasuk angka-angkanya di mana kita meletakkan batasan ruginya. Selagi kita menjalankan sistem dengan baik, nanti di real account pun akan terbiasa begitu. Ketika turun kuat pun mau berbalik pun selalu ada petunjuk, meskipun
ya, meskipun saat ini tidak. Misalkan ini turun kuat, perhatikan, ketika panjang ini tidak ada petunjuk sama sekali berbalik. Iya. Ya, tidak ada petunjuk bukan berarti kita tidak tahu. Kita bisa memanfaatkan peluang yang lain. Perhatikan kalau kita perkecil, ya pasti ada benturan di sana. Perhatikan di sebelah kiri. Kalau tidak di sini, pasti di sini. Perhatikan, yang mana yang kena? Yang di sini sudah dilewati. Maka yang ini menjadi benturan lagi. Ketika benturan di situ sudah mulai ditolak, nah di sini berbarengan dengan benturan lagi. Ya, perhatikan ringnya, ring ketika sudah berhadapan dengan support maupun resisten, hati-hati di situ karena berpeluang untuk mantul. Sementara ketika tanpa penolakan, ini kalau kita lihat tanpa penolakan sehingga mungkin kaget tiba-tiba, oh tiba-tiba kok naik. Ini apa alasannya? Iya. Kadang berpikir begitu. Secara logika momentum yang merah ini tebal dan kuat, tidak ada penolakan. Maka logikanya harus turun. Ya, itu kalau Iya. kemauan kita itu, kemauan kita dan sesuai dengan yang kita pelajari. Tapi sekali lagi market itu dikendalikan oleh pasar yang bebas, yang tidak seorang pun bisa menjadi dominan. Sehingga yang kita fahami bukan momentum saja, bukan hanya karakter satu candle, tetapi strukturnya. Nah, ketika sudah mulai merah, kemudian turun lagi, ini sempat turun, yang di bawah ini turun. Nah, di sini sempat turun, artinya seller mentok di sana sudah. Ketika seller sudah mulai mentok di sana, punya kekuatan maksimum di situ, kemudian ditolak oleh buyer. Perhatikan waktu yang berjalan di sana, ya, ketika waktu sudah 20 menit ke atas dan pergerakan tetap tebel ya, tetap stabil di buy, maka kemungkinan besar akan berpeluang lanjut. Ya, tentu tetap di sini ada batasan lagi. Di sini tadi ada benturan. Ini menjadi resistennya. Ketika satu resisten di breakout, yang kedua kita bisa tunggu konfirmator hijau lagi. Satu peluang breakout kita bisa masuk buy. Ya, breakoutnya di sini kita bisa masuk buy. Yang kedua, dengan metode konfirmator, ini hijau muncul, kita tunggu satu konfirmator hijau lagi, baru kita masuk lagi. Sehingga satu yang pertama kita masuknya di candle warna merah, ya ini. Yang kedua kita masuknya di candle warna merah berikutnya, karena kita menunggu candle konfirmator yang hijau. Yang kedua di sana. Ini entry buy-nya dua-duanya buy. Yang pertama dengan dasar breakout resisten, hijau ini breakout. Yang kedua dengan dasar konfirmator, berubah warna kemudian menunggu konfirmatornya. Kemudian setelah naik bagaimana? Perhatikan setelah naik. Ya, setelah naik diingat yang mendominasi seller itu dari ujung bodi atas sampai ujung bodi bawah. Ini mendominasi. Seller mendominasi. Naiknya bagaimana? Naiknya kita uji. Ya, naiknya kita uji di area koreksi. Area koreksinya di mana? Di tengah-tengah di sini. Kemudian kita lihat sebelah kirinya. Ternyata bertepatan dengan banyaknya penolakan di sini. Nah, kita sesuaikan mana yang di situ banyak penolakan dan kena semuanya. Perhatikan di sini kena semuanya, di sini banyak kena semua, kemudian ini kena, ini juga kena semua. Artinya ini adalah penolakan yang kuat yang menjadi benturan nantinya. Ternyata pas berada di sini, ini betul-betul ada benturan di sana. Sehingga ketika naik, kemudian muncul warna yang berubah lagi, dari hijau menjadi merah. Hijau tidak ada petunjuk dia berbalik, tidak ada ekor di atas, hanya momentum buyer yang mulai berkurang dari tebal menjadi kecil. Kemudian merah mulai muncul, berada di area retrace, berada di area benturan yang kuat. Kemudian kita bisa nunggu konfirmator satu, kita entry-nya di sana. Ini adalah salah satu contoh untuk cara entry atau sistem trading yang menggunakan entry bersyarat. Ini kita entry-nya begini misalnya, sell. Begitu entry sell, ruginya ketika naik. Nah, cari titik resisten yang terdekat. Saya mengambil di sini sebagai resistennya.
di ujung di sini kita mengambil resistennya, taruh di atasnya lebih sedikit. Oke, taruh di situ untuk menentukan SL-nya 1782.27 misalkan, atau titik 77. Ya, sekali lagi ya, sekali lagi untuk menentukan titik itu tidak harus fix dengan angka atau dengan pip, tapi bisa kita naik turunkan. Kalau misalkan ternyata supportnya, resistennya sudah jauh, ya kita bisa taruh di sini. Artinya menentukan batasan ini untuk melindungi modal besar kita dari kemungkinan terjadinya market yang bergerak tanpa sinyal. Ya, jadi kita bisa atur misalkan di sini 178154 misalkan begini. Jadi tidak harus fix. Yang pasti tidak sampai ribuan kalau kita menggunakan support resisten. Perhatikan kalau kita tarik di sini, ya paling sekitar 500 sampai 1000 maksimum kalau kita menggunakan support resisten. Dan ini masih sangat aman ketika benar-benar kita menerapkan money management yang baik, lotnya sesuai dengan ketahanan yang normal. Ini contohnya kita menentukan SL di sini. Kalau misalkan titiknya di sini, kita juga bisa tidak harus di situ, mungkin lebih dekat lagi ada, kita tentukan. Ternyata banyak di situ penolakan, maka bagi saya cukup di sini. Kalau kita trading jangka panjang, boleh kita menggunakan risk dan reward rasio 1/2, 1/1, minimal 1/1. Artinya kalau menggunakan resiko yang sekian ini, misalnya, oke, saya coba untuk hilangkan dulu. Oke, saya lanjutkan lagi. Misalnya kan kita menggunakan batasan dengan support resistennya, ya kita bisa tentukan yang lebih dekat dan rasional, artinya masih terjangkau. Tidak harus di sini, kita bisa kalau misalkan terlalu jauh kita bisa dekatkan. Yang terpenting ada batasan di sana, bukan di angkanya tapi batasannya. Oke, misalkan saya taruh di sini tetap ya. Kemudian kalau kita menggunakan trading jangka panjang, kalau trading jangka pendek kita kesulitan menggunakan risk dan reward rasio 1/2 yang diterapkan di SL dan TP. Jadi kalau misalkan dengan menggunakan RR 1/2, ini cocoknya untuk trading jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek sangat tidak cocok. Yang dimaksud dengan risk dan reward rasio di sini bukan berarti stop loss 50 pip, kemudian SL-nya misalkan 50 pip, kemudian TP-nya 100 pip, bukan begitu. Itu adalah RR yang dalam kerangka yang sempit, ya, dalam pandangan yang sempit. Sementara yang secara umum risk dan reward rasio yang betul-betul memenuhi syarat itu tentu antara keuntungan dengan kerugian itu masih banyak keuntungan. Ya, intinya di sana, bukan hanya penerapan di stop loss dan TP. Biasanya kan begitu, menggunakan RR atau risk dan reward rasio 1/2, sehingga kalau misalkan SL-nya 100 pip, TP-nya 200 pip. Kalau kita menggunakan yang angka kecil-kecil begini, nanti SL-nya selalu kejemput, ya, selalu kena. Ya, kita ruginya bukan karena kita bertempur, tapi kita rugi karena stop loss-nya yang menggerogoti sedikit demi sedikit, akhirnya habis modal kita tanpa paham dengan risk dan reward rasio. Ya, dimaksud dengan risk dan reward rasio ini di dalam transaksi kita, dalam satu siklus transaksi kita itu antara rugi dengan untung ini jangan sampai lebih banyak ruginya, ya harus lebih banyak untungnya. Ya, apakah dalam satu siklus itu bisa 3-4 kali transaksi yang semuanya misalkan masih rugi, ya tidak masalah, rugi misalkan $300. Tetapi siklus berikutnya atau kesempatan berikutnya
Mungkin pas jam-jam rame kita masuk entry dengan 2 transaksi. 2 transaksi ini bisa kita profit $450. Sehingga risk dan reward rasionya ini sudah lebih dari 1:1. Inilah yang dimaksud dengan risk dan reward rasio. Antara keuntungan dan kerugian itu harus lebih besar untungnya. Ya, bukan berarti harus diterapkan di SL dan TP. Kalau kita selalu di SL dan TP, orientasi kita hanya SL dan TP, menganggap kalau kita sudah menerapkan risk dan reward rasio 1:2, SL 100, TP 200, ini tidak menjamin profit, tidak bisa menjamin tidak habis. Karena tidak paham dengan konsep yang ada. Maka yang paling penting berapa kali transaksi, berapa kali minus, berapa kali plus, intinya endingnya harus profit. Kalaupun tidak bisa profit saat itu, maka nanti kesempatan berikutnya, kesempatan lain. Jadi jangan dipaksa saat itu harus profit, tidak bisa. Terkadang ada kalanya market yang saat itu kita tidak bersahabat, tidak mendukung dengan yang kita analisakan. Ya, nanti bisa kita close dulu, kita rugi tidak masalah. Yang terpenting ruginya kita bisa tekan, kemudian kita berikutnya nanti bisa cari recover lah, cari pulihan lagi, cari kemungkinan yang lebih bagus lagi. Sehingga risk dan reward rasionya tidak dibalik, tidak 1:1,5. Artinya ini ruginya 300, ini berbanding dengan minusnya 150. Plusnya ini, sorry ya. Misalnya ruginya 300, plusnya hanya 150. Ini namanya berbanding terbalik. Yang ada itu usahakan antara profit dengan rugi itu lebih besar profitnya. Intinya di sana. Kalau kita terapkan, coba aja kalau tidak percaya, terapkan dengan tabel, ya, tabel dan risk dan reward rasio dengan SLTP. Ya, saya pengen tahu berapa lama bertahan dengan hanya menerapkan begini, tanpa memahami konsep dan polanya. Maka yang paling penting di dalam satu siklus transaksi kita tadi, perhatikan antara profit dengan rugi, diusahakan lebih besar profitnya sehingga tidak rugi akhirnya. Ya, apapun caranya, bagaimanapun metodenya, bagaimanapun tekniknya untuk melakukan recovery, ya, yang terpenting bisa pertama meminimalkan rugi kita. Ya, kalau nanti ada peluang baru kita bisa cari profitnya. Yang penting meminimalkan dulu. Lihat kondisinya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, marketnya kecil sekali, kita rugi, close duluan. Nah, nanti kita cari peluang yang betul-betul sudah breakout, kemudian sudah mulai panjang, kita baru masuk lagi di sana. Ya, intinya di sana. Yang penting paham konsepnya, bukan hanya fokus pada SL dan TP-nya. Oke, ini seperti ini. Kalau kita menggunakan risk dan reward rasio 1:2 dengan menerapkan SL dan TP-nya, tentu kita cukup jauh. Oke, contohnya di sini kita resiko di sini. Maka kalau kita menggunakan 2 kalinya, ya tentu harus 2 kalinya. Ya, ini butuh waktu, tidak bisa pendek, harus beberapa hari. Nah, kalau kecuali cuma 1:1, kemungkinan besar dapat. Ya, tapi juga butuh waktu. Makanya jangan hanya fokus di penerapan TP dan SL. Ya, karena TP dan SL itu kalau salah menerapkan pun nanti akan kesulitan. Yang paling penting bagi saya, ikuti dinamikanya sampai di mana kira-kira support resistennya, di mana benturannya, peluang-peluangnya bagaimana, dengan melihat candlestick, dengan melihat struktur yang ada. Kemudian ikuti dinamika yang terakhir yang dibentuk. Misalkan begini, mulai merangkak turun, Ini pun jangan buru-buru kita ambil posisi sell dan kondisi seperti ini. Meskipun seolah-olah merahnya mendominasi, karena ini baru side piece. Dari sini kemudian ke sini, ini baru imbang, kekuatannya imbang. Sekali lagi tadi saya contohkan, kondisi seperti ini dia akan naik turun lagi. Nanti ketika kita sell naik lagi. Ketika kita buy kita turun lagi.
sampai benar-benar ada yang dominan. Karena ini di sini ada area yang harus dilalui. Kemudian di atas juga ada area uji lagi, yang di atas tadi ada koreksi, harus diuji lagi apakah naik kuat atau sebaliknya. Kondisi seperti ini harus betul-betul hati-hati. Saya coba dengan pasangan lain misalkan, nah seperti ini. Saya coba dengan di GU ya, di GU seperti ini. Kalau kita lihat yang terdekat dominan di sini, merah, hijau sorry ya. Kita tarik separohnya, kita lihat di sini. Ini adalah koreksi. Dilihat nanti dia turunnya, apakah dia kuat menembus atau tidak. Kalau tidak kuat menembus, kemudian mulai muncul hijau-hijau lagi, di candle sebelumnya ada penolakan, kita bisa ambil posisi buy. Ketika kita ambil posisi buy, ya. Kalau untuk menarik garis yang ke atas itu untuk menentukan area tanahnya itu ujung-ujungnya nggak harus sampai ke ujung sumbunya ya Pak? Enggak, Yang ambil di itu bodinya, kan? ambil body, ujung Di bodinya aja. Ya, ujung bodinya ke ujung bodinya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, kita bisa tarik di sini sampai ke sana. Nah, nanti tengah-tengahnya ini yang saya garis tadi, ya. Di sini. Nggak harus dari ujung sumbunya itu ya, enggak ya? Enggak, dari bodinya yang tebal. Bodinya aja. Yang mendominasi adalah volume. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut dulu Pak.